Kamu nomor piro ya? Ya aku tak telu. Papat itu kan cara kerja kan. Tak salam yo. Apa? Pokoknya aku mulai logika kerja yo. Yo, Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang program PLC Garage Door. Bab 1. Pendahuluan. Desain alat tampak seperti gambar di atas. Cara kerjanya, pintu garasi naik ke atas saat remote control ditekan, maka sensor mendeteksi bahwa ada pergerakan. Aktuator yang terpasang pada pintu perlahan akan terbuka ke atas bila pintu masih tertutup. 2. Pintu garasi turun ke bawah. Saat remote control ditekan, maka sensor mendeteksi bahwa ada pergerakan. Aktuator yang terpasang pada pintu perlahan akan tertutup ke bawah bila pintu garasinya terbuka. Pembahasan desain input dan output untuk sistem, yaitu ada garage door kontak sensor yang terhubung dengan power supply, lalu terhubung dengan local network atau internet dan dihubungkan dengan remote location. Sensor dan aktuator. Aktuator motor DC. Prinsip kerja motor DC pertama adalah arus medan DC yang mengalir pada belitan medan akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet akan memotong belitan jangkar yang ada di rotor motor DC. Kedua adalah belitan jangkar dialiri arus listrik. Karena belitan berarus listrik ini berada dalam pengaruh medan magnet, maka pada belitan akan timbul gaya magnet yang selanjutnya akan menimbulkan torsi. Dan ketiga adalah jika torsi awal yang dihasilkan lebih besar daripada torsi beban, maka jangkar akan berputar. Prinsip kerja motor DC pertama adalah arus medan DC yang mengalir pada belitan medan akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet akan memotong belitan jangkar yang ada di rotor motor DC. Kedua belitan jangkar dialiri arus listrik. Karena belitan dialiri arus listrik ini berada dalam pengaruh medan magnet, maka pada belitan akan timbul gaya magnet yang selanjutnya akan menimbulkan torsi. Dan ketiga adalah jika torsi awal yang dihasilkan lebih besar daripada torsi beban, maka jangkar akan berputar. Gulungan medan disambungkan secara paralel dengan gulungan dinamo, seperti diperlihatkan pada gambar 4. Oleh karena itu, total arus dalam jalur merupakan penjumlahan medan dan arus dinamo. Gambar 2.2 grafik kerja motor. Bisa dilihat semakin banyak persentase retorsi, maka semakin lambat kecepatannya. Nomor 2. Lanjut. Kemudian yang kedua ada sensor jarak. Sensor jarak ini bekerja ketika ada objek yang mendekat dan masuk dalam jangkauan sensor jarak. Lampu kilat refleksinya. Saat sensor merasakan pantulan, sensor akan menegaskan bahwa ada benda di sekitarnya. Kemudian penangkapan sinyal. Lebih spesifiknya, sensor jarak induktif terdiri dari sebuah osilator, interferit dengan koil, rangkaian detektor, rangkaian keluaran, housing, dan konektor. Osilator akan menghasilkan gelombang sinus frekuensi yang tetap. Sinyal ini digunakan untuk menggerakkan koil. Kumparan bersama dengan interferit akan menginduksi medan elektromagnetik. Bila garis bidang terganggu oleh benda logam, voltase osilator berkurang
sebanding dengan ukuran dan jarak benda dengan koil. Penurunan voltase osilator ini disebabkan oleh arus eddy yang diinduksi pada logam yang mengganggu garis medan. Pengurangan voltase osilator ini dideteksi oleh sirkuit pendeteksi. Dan 3, lanjut. Selanjutnya motor servo. Pada dasarnya motor servo dapat berfungsi berdasarkan lebar sinyal modulasi pulse width modulation (PWM) yang menggunakan sistem kontrol lebar sinyal yang diberikan ini akan menentukan posisi sudut putaran pada poros motor servo. Supaya lebih memahaminya, mari kita lihat gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, lebar sinyal dengan waktu 1,5 milisecond akan segera memutar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Selain itu, sistem kontrol akan mendeteksi jika sinyal lebar kurang dari 1,5 ms. Maka porosnya akan berputar ke arah 0 derajat atau ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Sedangkan jika sinyal lebih lama dari 1,5 ms, maka porosnya akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke kanan, searah dengan jarum jam. Ketika sinyal lebar telah diberikan, maka poros pada motor servo akan bergerak dan bertahan sesuai dengan posisi yang sudah ditargetkan. Jika ada input eksternal yang ingin memutar atau mengubah posisinya, maka sistem closed loop akan langsung bekerja dengan menahannya. Namun, posisi motor servo tidak mampu bertahan selamanya. Sinyal PWM harus diulang setiap 20 ms agar posisi poros motor servo dapat selalu menahannya. Dengan memanfaatkan sistem closed loop, maka poros motor servo akan tetap di posisi idealnya secara otomatis. Next. Logika kerja program dan program. Pertama, input 0.0 untuk remote control, input 0.1 untuk pintu garasi turun, dan input 0.2 untuk garasi naik. Output 0.0 motor garasi, dan output 0.1 untuk ubah arah gerak. Di mana logika 0 berarti off dan logika 1 berarti on. Jika input remote control off, maka motor garasi, sensor ubah arah gerak, dan tepi bendera off, maka tidak ada pergerakan apapun. Dan jika input 01 atau pintu garasi turun, remote control on, motor garasi on, dan sensor juga on, maka garasi akan bergerak turun jika posisi garasi di atas atau naik. Jika input 0.2 atau pintu garasi naik dan remote control on, motor garasi on, sensor on, maka garasi akan bergerak naik jika posisi garasi di bawah atau turun. Logika tersebut dapat dilihat di desain ini. Pertama, yaitu jika bendera on, maka remote control juga on, motor garasi on, dan sensor juga on. Jika off, maka tidak akan ada pergerakan apapun. Begitu juga sebaliknya, jika off, jika input 0.1 atau pintu garasi turun, remote control on, garasi on, maka posisi garasi akan ke atas atau naik. Jika input 0.2, yaitu pintu garasi naik, remote control on, motor garasi on, sensor juga on, maka garasi akan bergerak naik dan itu akan bergerak jika posisi garasi di bawah atau turun. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.